Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah serius di Indonesia. Salah satu industri yang sering mendapatkan tuduhan sebagai penyebab utama karhutla adalah perkebunan kelapa sawit. Namun, data di lapangan tidak sesuai dengan tuduhan yang sering dilontarkan tersebut. Karhutla yang terjadi tidak terkait dengan ada atau tidaknya komoditas tertentu seperti kelapa sawit. Negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, namun karhutla di kawasan negara tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Berdasarkan data KLHK 2022, karhutla terjadi pada hampir seluruh provinsi di Indonesia, bukan hanya di Provinsi Sentra Sawit saja. Hubungan karhutla dengan perkebunan kelapa sawit tidak didukung fakta empiris yang valid. Justru sebagian besar karhutla Indonesia terjadi di hutan negara. Fenomena terbakarnya hutan negara mungkin mencerminkan adanya tragedy of the common property right, mengingat hutan negara merupakan public goods dan open access research yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa ada yang bertanggung jawab. Perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki upaya mitigasi berupa standar operating procedure terkait dengan pedoman persiapan, upaya pencegahan, dan deteksi dini kejadian karhutla dengan membentuk satgas yang dilengkapi dengan teknologi dan peralatan pemadaman api. Untuk mencegah karhutla secara eksternal, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar perkebunan dengan membentuk masyarakat peduli api dan berkoordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah daerah, TNI Polri, BNPB atau BPBD, Dinas Kebakaran, maupun Satgas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit lain. Karhutla merupakan tragedi ekosistem yang merugikan semua pihak, baik masyarakat yang bekerja di perkebunan kelapa sawit beserta keluarganya maupun masyarakat umum di luar perkebunan. Selain itu, karhutla yang umumnya disertai dengan polusi asap yang pekat di atmosfer juga merugikan tanaman termasuk kelapa sawit, yakni membuat tanaman stres dan menghambat fotosintesis. Hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS mengungkapkan bahwa dampak kekeringan dapat menurunkan 28-41% produktivitas dan 0,6-2,5% rendemen. Sehingga dengan hal ini, tudingan bahwa pelaku perkebunan kelapa sawit menjadi pelaku yang menyebabkan karhutla sulit diterima akal sehat karena merugikan diri sendiri dan perusahaan.